Kita kaji, kita ambil buku atau kitab, kita pelajari hukum-hukum Allah. Kalau kita tahu orang asalnya kada tahu, baca kitab, baca, oh ini sekalinya haram, oh ini sekalinya boleh, oh ini sekalinya makruh. Kita pelajari itu. Walaupun kada lawas sesaat saja, itu lebih disukai Allah daripada ibadah kita berzikir, sembahyang, samalaman suntuk itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memaham agama Allah itu merupakan satu ibadah yang besar pahalanya, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. An-nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. An-nabi dzari'ati wa huwa ilaihi wasilati. Salamun salamun alaikum ala nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din." May yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din. Artinya, barang siapa yang Allah kehendaki orang itu baik, maka Allah pahamkan dia tentang agama Islam ini. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan dengan orang itu, maka Allah pahamkan orang itu tentang agama Islam. Nah, artinya barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi manusia baik, Allah bukakan hatinya menuntut ilmu agama, memaham ilmu agama. Dibukakan Allah hatinya menuntut ilmu agama supaya mengerti apa itu yang dimaksud dengan agama Islam, apa-apa ajaran Islam, apa-apa yang diwajibkan oleh agama Islam. Nah, pahaman dari hadis ini, apabila Allah tidak menghendaki manusia ini menjadi baik, bila Allah kadang menghendaki manusia ini menjadi baik, artinya pacang ke neraka ini matinya, pacang ke neraka. Bila Allah menghendaki orang ini masuk neraka, Allah tidak pahamkan dia dalam agama Islam. Artinya Allah tutup hatinya untuk menuntut ilmu agama. Allah tutup hatinya untuk mempaham ilmu agama, sehingga buta agamanya. Kada tahu apa-apa tentang agama. Apa-apa yang wajib lawan dirinya kada tahu. Apa-apa yang haram lawan dirinya kada tahu. Tutup hatinya untuk mengkaji kewajiban-kewajiban terhadap dirinya. Nah, ini orang bakal penghuni neraka. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. May yuridillah bi khairan yufaqihu fid-din. Jadi selama ini kita dibukakan Allah hati menuntut ilmu, dibukakan Allah hati mempaham agama, itu anugerah besar dari Allah kepada kita. Anugerah besar, nikmat yang besar. Banyak orang-orang yang tidak dibukakan Allah hati menuntut ilmu, banyak. Ada pengajian di masjid, para ke rumah kada bisa turun ke masjid. Tahu nih ya, hukum-hukum kada tahu, kada juga, takkannya tahu sudah kada apa-apa, kada tahu buka hati. Ini orang-orang kadang ngerti hukum Allah, kadang ngerti hukum Islam, kadang ngerti kewajiban dirinya apa. Ada pengajian pada rumahnya di masjid,
di musalla kada terbuka-buka hati hendak umpat. Ini alamat calon neraka, alamat calon penghuni neraka. Kalau orang calon ahli surga, kalau dia kada tahu tentang agama, dibukakan Allah hatinya untuk mencari ilmu supaya mengerti apa-apa yang dikehendaki Allah dengan dirinya itu. Menjadi kita syukur kepada Allah, dapat nikmat anugerah yang besar dari Allah. Allah bukakan hati kita, Allah kuatkan langkah kita, Allah sihatkan kita sehingga kita bisa bersyukur, bisa mendengari kalam-kalam Allah dan Rasulnya, mempaham agama Allah ini. Mudah-mudahan kita selalu demikian sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda lagi, ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fiddin. Ma'ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhin fiddin. Rawahul Khatib. Ujar Nabi, tidak ada ibadah, tidak ada ibadah kepada Allah yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, yang paling disukai Allah daripada mempaham agama ini. Mempaham agama itu ibadah yang paling disukai oleh Allah. Kita kada tahu ini hukumnya apa, kita pelajari, sampai tahu ini hukumnya boleh, ini hukumnya apa, kita pelajari sampai tahu ini hukumnya adalah haram. Nah, kita mempelajari itu paling disukai Allah di antara ibadah-ibadah kita. Allah lebih suka itu daripada kita sembahyang sunat semalaman suntuk. Allah suka itu daripada ibadah kita semalaman suntuk. Kita kaji, kita ambil buku atau kitab, kita pelajari hukum-hukum Allah. Kalau kita tahu nah asalnya kada tahu, baca kitab, baca, oh ini sekalinya haram, oh ini sekalinya boleh, oh ini sekalinya makruh. Kita pelajari itu. Walaupun kada lawas sesaat saja, itu lebih disukai Allah daripada ibadah kita berzikir sembahyang semalaman suntuk itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mempaham agama Allah itu merupakan satu ibadah yang besar pahalanya, yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, la an ajlisa sa'atan fa abqaha ahabbu ilayya min an uhyi lailatul qadar. Rawahu Daraqutni. Ujar Abu Hurairah bahwa aku duduk sesaat, duduk satu mat, mempaham agama Allah, mempaham agama Allah, itu lebih aku sukai daripada aku beribadah semalaman suntuk pada Lailatul Qadar. Riwayat Daraqutni. Lailatul Qadar itu 1000 bulan dulu pahalanya. Nah, 1000. Ujar Abu Hurairah, la an ajlisa sa'atan fa afqaha ahabbu ilayya min an uhyiya Lailatul Qadar. Aku duduk sesaat belajar ilmu agama, mempaham ilmu agama, aku lebih suka daripada beribadah semalaman suntuk Lailatul Qadar. Nah, inilah fadilat kelebihan yang diberikan Allah kepada orang yang mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ilmu itu imamul amal. Ilmu imamul amal, ilmu itu imamnya amal. Kalau kita beramal mun kada berilmu kada kawa. Nah, makanya setiap kali yang berhubungan dengan ilmu itu besar pahalanya. Itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pak amal malam semalaman beribadah, baca Quran, tahajud, macam-macam. Tapi nya kada tahu di hukum Allah, kada tahu di halal haram, bergunalah semalaman suntuk tu ibadahnya. Bergunalah, kada berguna.
Nya kada tahu jual beli kayak apa nang halal, jual beli macam apa yang haram, hutang piutang kayak apa yang halal, hutang piutang kayak apa yang haram. Kada tahu itu. Tampuh situ sini, malam semalaman suntuk beribadah. Adalah guna ibadahnya, kada ada guna. Kenapa? Karena orang-orang yang memakan, meminum, memakai sesuatu yang haram itu ibadahnya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditolak oleh Allah. Nah, jadi kita belajar, oh ini haram, ini halal, ini boleh, ini kada. Jauh lebih baik daripada kita memperbanyak ibadah-ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang sunat hukumnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ad-Darimi, ujar Nabi, kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau muhibban wala takun khamisan patahlik. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang berilmu. Jadilah kau orang yang berilmu. Kun aliman, hendaknya kau jadi orang yang berilmu, yang tahu tentang agama Allah ini. Au muta'alliman, kalau belum sampai kepada orang berilmu, jadilah kau orang yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu, proses untuk jadi orang berilmu. Nah, ya Nabi, kalau kamu belum lagi jadi alim, muta'alliman, belajar. Kada kawaju belajar, au mustami'an, atau mendengar. Kada berkitab, kada berbuku, atau mendengar di radio, atau mendengar di media sosial ilmu-ilmu. Au mustami'an, atau mendengar, ketujuh dengar ilmu. Kada kau beraju mendengar. Au muhibban, atau pecinta mereka. Nya kada berilmu, inya kada belajar ilmu, inya kada tapi kau mendengar ilmu, tapi pecinta mereka. Kalau ada orang berilmu, nya suka. Ada orang menuntut ilmu, dia suka. Ada orang yang mendengar ilmu, dia suka. Dia bantu. Orangnya kada mengaji, Pak. Alim kada. Penuntut ilmu kada. Mendengari orang ceramah kada juga. Tapi kalau mendengar ada urusan pengajian, baiknya Pak iyanya. Inya Pak iyanya, nya suka. Sediakannya ini, bantunya ini. Au muhibban, pecinta mereka. Memang kada kawa alim, terus belajar. Kada kawa terus mendengar. Kada kawa juga pecinta barang. Wala takun khamisa, jangan jadi yang nomor 5. Jangan jadi yang nomor 5. Alim kada, penuntut ilmu kada, apalagi pendengar kada, pecinta kada juga. Kada katuju pulang. Nah, kada katuju. Orang alim kada katuju. Lawan orang penuntut ilmu kada katuju. Lawan hal-hal yang berbau majlis ilmu kada katuju. Patah lik, maka engkau binasa. Binasa. Maka engkau jadi orang yang binasa, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi jangan lepas pada itu. Alim, muta'alim, pendengar, atau muhib, pecinta. Nah, pecinta. Supaya jadi orang yang beruntung. Kalau kada lagi yang keempat, yang kelima, ya tadi fatahlik, maka engkau binasa, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim dan muslimah tentunya. Bila kita menuntut ilmu berdosa, wajib itu kayak itu. Wajib itu bila kita gawi
pahala, bila kada disiksa. Itu wajib. Najar Nabi talabul ilmi, menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Kalau ilmu apa yang wajib dituntut? Ilmu banyak. Ada ilmu fikih, ada ilmu nahu, ada ilmu tauhid, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu nujum, banyak macam-macam ilmu. Apa yang dimaksud Nabi dengan menuntut ilmu itu wajib? Ilmu yang mana? Kita nih turun ke pengajian menuntut ilmu. Apakah itu wajib atau kada? Tergantung apa yang didengar di situ. Apa yang didengar di situ. Jadi kada semua ilmu wajib dituntut, kada. Bahkan ada ilmu yang kada boleh dituntut. Nah, Nabi kita mengatakan menuntut ilmu itu wajib. Ilmu apa yang wajib dituntut itu? Satu, ilmu yang membuat ibadah-ibadah kita menjadi sahihah, menjadi sah. Itu dulu. Ilmu yang membuat ibadah kita menjadi sah. Wudu, mandi, sembahyang, puasa, terusnya. Supaya itu sah. Sembahyang kita supaya sah kayak apa? Nah, menuntut ilmunya itu wajib. Wudu kita supaya wudu ini sah macam apa? Wajib menuntut ilmu itu. Nah, jadi menuntut ilmu jar Nabi wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang mana yang dituntut yang wajib itu? Ilmu yang membuat ibadah kita sah. Itu pertama. Yang kedua, ilmu apa yang kita tuntut yang wajib itu? Yang wajib dituntut yang kedua, ilmu agar muamalah kita menjadi sah halal. Muamalah artinya kita pasti berjual sehari-hari, menukar. Tolong. Nah, supaya jual tukar kita ini menjadi halal kayak apa? Nah, itu wajib juga dituntut. Boleh coba jual ini? Oh, kada boleh. Kita harus tahu. Oh, boleh berjual ini kayak apa caranya supaya halal berjual ini? Oh, ada akad, ada jual, ada beli, ada macam-macam. Nah, belajar itu kada bisa lepas. Setiap orang beriman, setiap muslim itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar itu. Ilmu tentang sifat 20 wajib dipelajari. Ilmu yang membersihkan hati dari akhlak-akhlak tercela wajib dipelajari. Orang suka pendengki, orang suka pendendam, itu sifat-sifat tercela. Kayak apa supaya pendengki itu hilang dengkinya, pendendam hilang dendamnya? Belajar ilmunya itu wajib hukumnya. Bila kada belajar berdosa. Berdosa kada belajar itu. Nah, termasuk lagi yang wajib dipelajari itu ilmu bagaimana caranya kita menolak ajakan syaitan. Karena syaitan ini pasti menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Ajakan-ajakan syaitan pasti membawa kita kepada neraka. Nah, belajar ilmu untuk menghadapi ajakan syaitan itu termasuk yang diwajibkan oleh Allah dan Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Para ulama menjelaskan setiap manusia itu ada syaitan. Nabi pun ada syaitan, tapi di Nabi syaitan kok masuk Islam. Dalam diri kita ada syaitan terus. Cuma syaitan Nabi masuk Islam. Syaitan kita ada. Nah, setiap saat syaitan ini menggoda kita, mengajak kita agar masuk neraka. Dengan cara-cara yang rami, cara-cara yang manis, cara-cara yang nyaman.
Nah, ilmu kayak apa supaya kita bisa melawan godaan setan ini? Itu ilmu yang wajib dipelajari. Satu, apa ajakan setan kepada kita? Apa ajakan setan kepada kita? Ayyanhana 'anil ibadah. Itu pertama. Setan pasti melarang kita beribadah. Ada usaha sembahyang, ada usaha puasa, ada usaha bayar zakat. Nah, itu ajakan setan. Ada yang haram, gak ujian yang haram itu kan papa. Nah, itu ajakan setan. Nah, kayak apa kalau timbul dalam hati kita ajakan, ada usaha sembahyang, ada usaha beribadah. Nah, kayak apa kita menjawab ajakan dalam hati ini? Supaya bisa, supaya setan ini kalah. Paling kadang kalah berdebat dulu nih kita. Nah, para ulama mengajarkan bila timbul dalam hati bisikan-bisikan kepada kita, ada usaha beribadah, ada usaha sembahyang, ada usaha ini, ada usaha itu, kebaikan-kebaikan. Nah, ulama itu mesti dilawan. Jawab. Kalau dalam hati kita ada ajakan, ada usaha beribadah, lawan. Hei setan, inni muhtajun ilaiha li zatil akhirah. Aku ini perlu beribadah untuk sangu akhirat. Tahu jam. Napa jam menang hati aku beribadah? Napa jam mencegah aku beribadah? Aku ini perlu kepada ibadah untuk bekal akhirat. Kayak apa kan aku mati? Kayak apa kan aku dalam kubur, enggak ada sembahyang, enggak ada puasa. Kayak apa aku di padang mahsyar, kayak apa di neraka kayaknya. Jawab itu. Pasti ada ajakan-ajakan yang maulah kita ini jangan beribadah kepada Allah. Jawab, hai setan, aku perlu kepada ibadah untuk bekalku di akhirat. Nah, kalah setan tuh. Kalau kita jawab itu setan kalah. Apakah setan ini berampih menggoda kita? Tetapnya menggoda. Ayo ibadah di setan. Ayo jaba ibadah, tapi kaina gini. Kaina sudah tua aja beribadah tuh, kita masih anum juga lagi. Nah, ini bila dalam hati kita ada ajakan kaina aja beribadah, itu berarti ajakan setan. Kaina gini beribadah. Sambatinya tuh si anu umur 70 mati, si anu umur 60 mati, si anu 80 mati, kamanya 40 umur kayaknya aja beribadah. Mengejar setan. Nah, para ulama menjelaskan kalau ada ajakan kaina beribadah, jawab. Inilah adri ajali, aku kada tahu umurku. Aku kada tahu, bisa aku mati isok. Kemarin kada beribadah apa lagi? Kalau kita jawab demikian, hai setan yang menyuruh kaina, aku kada tahu umurku. La adri ajali, kada tahu umurku. Banyak yang mati nang pada aku banyaknya. Terus si anu mati umur 25 aja, si anu mati umur 30, aku ini 40 dah. Nah, kalau kita lawan demikian, maka syaitan yang menyuruh kita kaina itu akan kalah sendirinya. Nah, apakah syaitan berhenti sampai di situ? Begitu kita jawab, aku harus beribadah kalau ditunda. Syaitan masih membujuk kita. Syaitan ajil, lah kasih kamu beribadah di syaitan. Lah kasih. Suruhnya balakas pulang kita. Tadi nyuruh berlambat, kaina kita lawan kalahnya. Intinya apa? Lah kasih kamu beribadah. Banyak beribadah. Nah, amun kita turuti ini, kita lakas beribadah, banyak beribadah, akhirnya ibadah kita kada ada yang sempurna, kita gumbal semuaan. Bauduk balalakas, sembahyang balalakas, semua balalakas, akhirnya kada ada birisnya gawian kita. Jadi kalau syaitan ada mengajak kita, kasih beribadah, banyak beribadah. Nah, itu mesti dijawab oleh kita. Qalilun minal ibadah akmal
khairun min katsirin. Sedikit ibadahku tapi sempurna. Sedikit ibadahku tapi baik, itu lebih baik daripada ibadah banyak tapi kada biris semuaan. Sembahyang misal 20 rakaat tapi nak kada betul makninah, baiklah. Kada nyesah sembahyangnya, sambatan 20 rakaat tapi sembahyangnya kada biris, bacaannya balalaju, gerakannya balalaju. Baik 2 rakaat tapi sempurna. Baik lagi 20 pun sempurna. Nah, jadi syaitan membujuk kita supaya kita belalakas. Kita apa aja ancam. Nah, kita lawan itu. Hai syaitan, kok kada perlu belalakas beribadah. Yang penting ibadahku ini sempurna. Yang penting ibadahku ini baik, ibadahku rapi, biar lambat pada Bapak. Nah, itu ajakan syaitan. Nah, kalau syaitan lagi menggoda pulang, nya kada ampi, sampai kita gugur nyampi syaitan ini. Itu kita tahan. Apa ke syaitan? Baikam nih, dasa orang yang hebat di syaitan ikam. Ikam goda ini ikam tahan, kamu goda ini tahan, kamu goda ini tahan. Berarti kami hebat juga syaitan. Apa tujuannya itu? Tujuannya agar kita mengakui diri kita hebat. Nah, tujuannya agar kita mengakui, wah, sebujur hebat aku nih. Dulu aku disuruhnya kada beribadah, aku lawan. Suruhnya kainah aja, aku lawan. Suruhnya malah kasih, aku lawan juga. Menang terus aku, serhebat juga aku. Nah, bila kita mengaku kehebatan itu, kita sudah gugur dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada bisikan, wah hebat juga kami syaitan, beribadah kami beribadah. Nah, maka itu jawab. Aku ini beribadah adalah inna taufiqi billah. Aku ini beribadah karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini beribadah karena diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari kemampuanku, bukan dari kekuatanku. Kok kada punya daya upaya kalau kata dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau demikian syaitan kalah. Nah, ilmu yang demikian itu wajib kita belajar. Bila kita kada tahu, kita akan digulung oleh syaitan. Kita akan dibawa arus oleh syaitan. Terjerumus kita ke dalam neraka. Nah, jadi ilmu-ilmu yang Nabi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim muslimah. Itu ada semua ilmu yang wajib. Ada ilmu yang sunat dipelajari, ada ilmu yang fardu kifayah dipelajari, tapi ada juga ilmu yang fardu ain dipelajari. Ilmu yang fardu ain, ilmu yang supaya ibadah kita sah, ilmu yang kita bisa menghindar, mengalahkan godaan-godaan syaitan kepada kita. Nah, ilmu seperti itu kita wajib belajar. Fardu ain setiap muslim dan muslimah untuk belajar itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita, membimbing kita agar istiqamah sampai akhir hayat kita dalam keadaan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nabi dzari'ati wa huwa النبي ذريعتي وهو